Pernah gak sih, setiap berapa menit sekali, kalian refresh halaman utama sosial media kalian? Mau itu Instagram, Pad, Facebook, whatever. Kalian buka app-nya, lalu kalian refresh, kalian scroll, lalu kalian close. Selang berapa menit, kalian buka lagi app-nya, kalian refresh, kalian scroll, lalu kalian close. Bahkan sekalipun ketika kalian refresh nggak ada updatean baru, kalian tetap aja scroll ke bawah. Atau pernah gak kalian sedikit-sedikit nyalahin layar HP kalian, berharap ada notifikasi baru? Coba kalian tanya diri kalian sendiri, ada gak sih yang salah sama perilaku kayak begini? Perkembangan internet dan media sosial di Indonesia lagi pesat-pesatnya belakangan ini. Penggunanya udah merambah dari kota sampai ke kampung-kampung, dari orang dewasa juga sampai ke anak kecil. Kita memandang ini sebagai perkembangan zaman, dan karena nggak mau ketinggalan, maka gampang banget untuk menerimanya dengan tangan terbuka. Tapi gue yakin sebagian besar dari kita juga pasti udah pernah dengar statement yang bilang kalau sosial media itu nggak bagus, negatif, dan sebagainya. Tapi kita nggak benar-benar mengerti bagaimana dampak negatifnya itu bekerja, jadi kita nggak gitu anggap serius mengenai hal ini. Kalau kalian pernah bertanya-tanya kenapa kita senang buka sosial media, dan kenapa kita terus-terusan pengen kembali ke sana, ini karena peran hormon bernama dopamin. Hormon dopamin memberikan kita rasa nikmat dan puas, dan sebetulnya bersifat sebagai sistem hadiah di dalam tubuh. Karena naturalnya dia diproduksi ketika kita menyelesaikan suatu pekerjaan, mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan juga setelah kita melakukan olahraga atau seks, supaya memotivasi kita untuk bekerja, bereproduksi, dan bertahan hidup. Sebetulnya bagus fungsinya. Tapi sayangnya, hormon dopamin ini sangat-sangat adiktif, dan bisa diproduksi dengan cara yang nggak natural. Ini udah dilakukan manusia sepanjang sejarah untuk mendapatkan kepuasan instan, yaitu dengan alkohol, obat-obatan, rokok, pornografi, berjudi, dan sekarang kita punya sosial media. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi baru, likes atau komen di foto-foto kita, otak kita mendapatkan shot dopamin, dan kita langsung merasa nikmat dan puas. Gampang banget kan? Hal ini bikin kita jadi pengen lagi dan lagi. Orang-orang yang membuat sosial media tersebut pun tahu dan sadar akan hal ini. If the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them, to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. Creators, and it's me, it's Mark, it's the, Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. Mungkin dampak kecanduan sosial media itu nggak senyata seperti kecanduan alkohol, obat-obatan, rokok, dan sebagainya. Tapi dia memberikan dampak yang sama pada otak dan psikologis kita. Bahkan pada bulan Maret tahun 2017, dirilis hasil penelitian yang mengatakan kalau kecanduan sosial media itu mengubah anatomi otak sama seperti kecanduan alkohol, obat-obatan, berjudi, dan lain-lain. Selain ini juga ada beberapa dampak lain yang gue mau point out, yang gue rasa banyak orang alami, terutama generasi milenial, tapi mereka nggak sadar. Kebiasaan mendapatkan kepuasan instan dari sosial media, itu lama-kelamaan akan tertanam di kepala kita. Kita jadi mau semuanya serba instan, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Kita jadi kehilangan motivasi untuk membangun sesuatu yang perlu kerja keras dan kesabaran. Buat apa gue capek-capek kerja, olahraga, atau bahkan hangout keluar ketika gue bisa mendapatkan kepuasan yang sama dengan diam di rumah dan browsing sosial media. Setiap kali kita browse sosial media, kita dijejelin dengan berbagai macam pilihan, dan kita harus memproses semua informasi tersebut, mana yang mau kita klik. Setiap keputusan dan klik yang kita buat, itu mengurangi energi otak kita. Jadi, setelah kita menghabiskan waktu yang cukup lama depan sosial media, maka otak kita akan kelelahan dari banyaknya informasi yang udah kita proses dan juga keputusan yang udah kita buat. Selain itu, kebiasaan scrolling dari satu informasi ke informasi lain juga mengurangi kemampuan otak kita untuk fokus. Kita semua udah tahu lah ya, kalau apa yang kita post di sosial media itu udah kita seleksi dengan baik. Kita tunjukkan apa yang kita mau orang lihat. Dan biasanya kita tunjukkan cuma bagian-bagian terbaik dari hidup kita aja. Jadi ketika orang masuk sosial media,
Kesannya semua orang hidupnya indah, penuh cahaya matahari dan pelangi. Dan kita selalu membandingkannya dengan kehidupan nyata kita. Ini adalah permainan yang gak akan lu bisa menangin. Membandingkan kehidupan nyata dengan persona yang orang buat di sosial media. Ini bakal bikin lu ngerasa kalau hidup lu gak cukup baik. Dan lebih buruknya, bikin lu ngerasa kalau diri lu gak cukup baik. Gua gak bilang kalau semua aspek dari sosial media itu negatif ya. Tanpa ragu, gua akan selalu bilang kalau sosial media adalah alat yang sangat powerful. Dan ini adalah media masa depan. Tapi paling nggak, kalau kalian udah tahu hal-hal ini, kalian jadi punya pertimbangan dan keputusan sendiri bagaimana kalian mau pakai sosial media. Gak cuma menyerahkan diri begitu aja dengan gaya hidupnya. Terutama bagi yang udah punya anak kecil dan udah ngasih smartphone ke mereka, coba dipertimbangkan lagi. Oke, kalau kalian memutuskan untuk mengurangi pemakaian sosial media, ini adalah tips-tips untuk kalian. I think in the deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. Beberapa dari kalian pernah ada yang nanyain Instagram gue. Gue udah nggak pakai Instagram atau sosial media lainnya kurang lebih udah 1 tahun. Terakhir gue install Instagram itu cuma buat promosiin restoran temen gue yang baru buka aja. Habis itu langsung gue hapus lagi aplikasinya. Sekarang satu-satunya aplikasi sosmed yang ada di HP gue itu cuma YouTube. Alasannya ya kayak yang gue sebutin di video ini. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian mau dukung channel ini untuk berkembang, boleh klik subscribe, juga like atau share video ini ke teman-teman kalian yang kira-kira bisa mendapat benefit. Alright, that's it guys. I will see you on the next one.